Salju perlahan turun dari langit kelabu, menyelimuti pegunungan dalam diam putih yang menyihir. Di puncak tertinggi, tubuh Wang Lin duduk diam membatu, dikelilingi oleh lingkaran air tipis yang terus-menerus terbentuk dari salju yang mencair sebelum menyentuh kulitnya. Dalam diamnya, terjadi perubahan besar. Sebuah celah kecil telah terbuka dalam jiwanya, celah yang memungkinkan energi spiritual dari dunia luar mengalir deras ke dalam tubuhnya. Jiwa asalnya yang dulu pecah perlahan-lahan mulai menyatu kembali. Meskipun belum sepenuhnya pulih, kekuatannya kini stabil, tidak lagi menghilang dalam kehampaan. 3 hari berlalu dalam keheningan, hingga Wang Lin akhirnya membuka matanya. Tatapan tajam dan semangat membara tergambar jelas di sana. 10% dari segel teh telah hilang, kultivasiku kembali ke tahap awal yayasan pembentukan. Sekarang aku bisa menggunakan sebagian besar harta dalam tasku. Selama tak bertemu pembudidaya tahap formasi jiwa, aku bisa bertahan. Namun, Wang Lin sadar akan batas tubuhnya. Giok langit, sumber energi celestial yang luar biasa, hanya bisa ia serap 1 potong. Lebih dari itu, tubuhnya mungkin akan hancur menjadi debu sebelum sempat memecahkan segel dan menguasai kembali domainnya. Aku harus menembus tahap formasi inti secepatnya, pikirnya. Saat itu, mungkin aku bisa menggunakan giok langit untuk menghancurkan segel sepenuhnya. Dengan tekad yang baru, ia melompat ke atas binatang buasnya, seekor nyamuk raksasa bersayap kristal. Raungan rendah terdengar saat mereka melesat ke langit. Wang Lin menatap ke bawah, ke arah desa Cloudfire. Setelah pembalasan terhadap musuhnya di sana, sebagian besar amarahnya telah reda. Namun ketika nyamuk mulai terbang terlalu cepat, wajah Wang Lin berubah tegang. Perlahan sedikit, teriaknya. Kultivasinya belum stabil, dan kecepatan binatang itu nyaris membuat tubuhnya tercabik angin spiritual. Perjalanan mereka menuju selatan membawa Wang Lin ke sebuah negeri bernama Pilu, rumah bagi salah satu dari 3 sekte besar di benua Suzaku, sekte pemurnian jiwa. Sekte ini berbeda, unik, aneh. Tidak seperti sekte lain, mereka hanya menerima murid inti dari kalangan murid luar yang lolos seleksi brutal 3 tahunan. Murid luar bisa siapa saja, asal membayar batu roh cukup, mereka bisa menyewa gua spiritual untuk berkultivasi. Wang Lin memilih sekte ini karena informasi yang tertulis di peta giok miliknya. Ia yakin penjualnya dahulu adalah murid luar sekte tersebut. Dan karena Pilu adalah negeri kultivasi peringkat 5, persaingan dan peluang sama-sama besar. Setelah 7 hari perjalanan, Wang Lin tiba 500 km dari gerbang sekte pemurnian jiwa. Ia turun dari nyamuk dan menggunakan pedang terbang sederhana untuk mendekati gerbang. Namun, sebelum sampai, formasi pelindung sekte menghalanginya. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah dan ungu melesat melewatinya, membawa angin keras yang mengguncang pepohonan. Seorang lelaki tua dengan rambut merah menyala muncul dari cahaya itu. Wajahnya aneh, mulut dan hidung besar, namun mata kecil seperti titik. Wang Lin memberi hormat, tapi lelaki tua itu menyipitkan mata dan bertanya, "Murid sekte mana kau?" Dengan rendah hati Wang Lin menjawab, "Junior hanyalah pembudidaya nakal yang berharap menjadi murid luar." Orang tua itu mengangguk pelan. Bisa mencapai tahap yayasan pembentukan sebagai pembudidaya liar. Tidak buruk, tapi kau terlambat. Pendaftaran sudah lama ditutup. Pulanglah. Namun Wang Lin tidak mundur. Ia mengeluarkan kotak kayu, berisi pedang terbang kuno. Ini hadiah kecil dari junior. Mohon pertimbangkan untuk memberi kesempatan. Orang tua itu membuka kotak itu. Matanya berbinar, meskipun ia mencoba menyembunyikannya. Dari mana kau dapatkan ini? Dengan tenang Wang Lin berbohong, diberikan oleh kultivator formasi inti yang saya bantu bertahun lalu. Setelah beberapa pertanyaan lagi, dan penjelasan mengalir lancar dari mulut Wang Lin, lelaki tua itu akhirnya tersenyum. "Baiklah, aku akan membuat pengecualian. Ikut aku." Dengan satu gerakan token giok, formasi pelindung terbuka dan Wang Lin pun masuk ke dunia sekte pemurnian jiwa. Mereka tiba di sebuah tebing indah penuh bangunan dan gua. Orang tua itu memanggil seorang pria berambut berantakan bernama Chang Dawei, yang menguap malas dari rumahnya. "Boleh kau jadikan dia murid luar?" tanya si rambut merah. "Kalau kau yang minta, tak mungkin kutolak," jawab Dawei sambil mengangguk malas. Setelah membayar 2 batu roh kualitas menengah, Wang Lin menerima gua nomor 1090 sebagai tempat tinggal dan kultivasi. Saat hendak pergi, Dawei sempat bertanya, "Apa yang kau berikan si rambut merah itu?" "Pedang terbang," jawab Wang Lin jujur. "Haha, pantas dia begitu senang. Dengarkan aku, Qianmu, meski kau sudah di tahap yayasan pembentukan, jangan sombong. 6 bulan lagi ada kompetisi murid luar. Kalau kau cukup kuat, kau bisa jadi murid inti." Wang Lin mengangguk dan berjalan menuju guanya.
Namun, di kejauhan, dari puncak gunung 25 km jauhnya, seorang wanita cantik berdiri memandangi arah sekte Liu Mei. Di tangannya, sepotong giok bersinar dengan cahaya hijau samar. Dia ada di sini, bisiknya, mata tajam menatap sekte pemurnian jiwa. Di sisi timur planet Suzaku, cahaya hijau melesat di langit. Itu bukan tubuh fisik, melainkan jiwa asal leluhur klan setan raksasa yang sedang melarikan diri. Tubuhnya babak belur, dengan 3 luka besar berbentuk kepalan yang memancarkan cahaya perak, bekas serangan dari anak iblis, Sun Tai. Dalam beberapa bulan terakhir, Sun Tai terus memburunya tanpa sepatah kata pun. Mereka bahkan hampir mengelilingi seluruh planet. Meski menggunakan teknik rahasia klannya untuk bertahan, leluhur itu sudah terlalu lemah. Ia memancing Sun Tai ke batasan kuno di utara planet dan menjebaknya di sana agar bisa melarikan diri. Kembali ke klannya, leluhur segera menutup pintu kultivasinya, melupakan nasib anggota klan lainnya. Ia tidak berani mencari Wang Lin lagi karena penyelidikan dari pihak Suzaku. Tapi ada satu hal yang ia dapatkan, sebuah pedang terbang misterius. Saat ia menyentuh pedang itu, roh hitam muncul dan berubah menjadi sosok aneh bernama Suli Guo, yang langsung memohon belas kasihan. Aku dibohongi Wang Lin. Aku benci dia. Aku setia padamu sekarang, katanya memelas. Leluhur itu tersenyum. Suli Guo memang tidak seperti roh pedang pada umumnya, dia cerdik dan pandai bicara. Ia memutuskan untuk tidak menghapus roh itu, karena pedang ini terlalu berharga dan kekuatan aslinya hanya bisa digunakan oleh roh awalnya. Yang tidak leluhur tahu, Suli Guo bukan roh pedang biasa, tapi iblis dalam bentuk roh. Sumpahnya palsu dan malah bisa memperkuatnya jika dilanggar. Di sisi lain, Wang Lin yang sekarang menjadi murid luar sekte pemurnian jiwa sedang berkultivasi di gua sederhana bernomor 1090. Dengan bantuan batu roh berkualitas tinggi dan formasi batas, ia menciptakan lingkungan kultivasi intens. Dalam sebulan, ia berhasil meningkatkan kultivasinya hingga hampir mencapai tahap akhir pendirian yayasan. Tapi semua itu menguras batu rohnya. Hanya tersisa 15 biji, tidak cukup untuk melanjutkan lebih jauh. Ketika tempat kultivasinya mulai retak karena energi spiritual yang terlalu padat, ia sadar gua ini tak bisa digunakan lagi dengan cara yang sama. Menjelang malam terakhir tahun itu, Wang Lin keluar dari gua. Ia menatap matahari terbenam dan mengenang Zouru kecil serta kehidupan lamanya. Dulu ia jatuh dari langit, kehilangan semua kekuatannya. Tapi kini, perlahan, ia bangkit kembali. Dengan pandangan yang penuh harapan, Wang Lin bergumam, kehidupan bangkit dari abu. Tiba-tiba, dari kejauhan, sosok perempuan cantik terbang menuju sekte pemurnian jiwa, siluetnya diselimuti cahaya senja. Wang Lin menyipitkan mata. Dia terlihat familiar. Langit di atas sekte pemurnian jiwa begitu tenang, namun di balik keheningan itu, Wang Lin sedang mengamati seorang gadis yang baru saja melayang masuk. Pandangannya tajam, penuh kehati-hatian. Ada sesuatu tentang gadis itu yang membuatnya merasa akrab, tapi sekeras apapun ia mencoba mengingat, ingatan itu tetap kabur, tak tertangkap. Dengan langkah ringan, Wang Lin turun dari langit, meluncur ke pusat pegunungan dan mendarat di depan sebuah gedung. Di dalamnya, seorang pria parubaya sedang berkultivasi dengan mata terpejam. Saat Wang Lin datang, pria itu membuka mata dan seketika terperangah. Kau sudah mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan. Serunya, tercengang. Wang Lin hanya bisa menghela napas dalam hati. Setelah runtuhnya jiwa asalnya, ia tidak lagi bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya. Penggarap setingkat formasi inti tentu bisa menilai kekuatannya dengan mudah. Dengan nada hormat, ia menjawab, murid ini kebetulan sedang berada di tepi terobosan. Karena tempat ini kaya akan energi spiritual, saya berhasil menembus batas. Wajah pria itu tetap tenang, meskipun pikirannya jelas penuh pertimbangan. Kecepatan kultivasi Wang Lin benar-benar terlalu mencolok. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya curiga. Aku ingin pindah ke gua dengan energi spiritual yang lebih tinggi, jawab Wang Lin, menggenggam tangan sebagai bentuk hormat. Pria itu mengernyit. Kultivator sepertimu seharusnya tidak serakah. Dasar kultivasimu belum kokoh. Terlalu cepat, dan kau tak akan pernah mencapai formasi inti. Wang Lin sedikit merenung. Saya mengerti, senior. Namun, saya mohon agar diberikan kesempatan. Setelah menatapnya sesaat, pria itu menyerah. Baik, tapi kau harus membayar satu batu roh kualitas menengah tambahan. Dengan senyum pahit, Wang Lin menyerahkan batu roh tersebut. Setelah bertukar token, pria itu memberikan gua nomor 803. Wang Lin berterima kasih dan segera berangkat. Begitu dia pergi, mata pria parubaya itu menyipit curiga. Aneh, gumamnya. Ia pun terbang menuju gua lama Wang Lin, nomor 1090.
Setelah memeriksa dengan saksama dan tak menemukan apapun, dia mulai ragu. Mungkin aku hanya terlalu paranoid. Tapi tetap saja, aku harus memperhatikan kianmu lebih dekat lagi. Di sisi lain, Wang Lin terbang menelusuri pegunungan hingga menemukan gua barunya. Gua 803 tampak biasa saja, namun di tengah ruangan, ia melihat formasi kecil yang langsung menarik perhatiannya. Tatapannya tajam menelusuri setiap garis ukiran di tanah. Meskipun terlihat rumit, ia segera mengenali bahwa itu adalah formasi pengumpulan energi spiritual yang telah dimodifikasi untuk menyembunyikan fungsinya yang sebenarnya. Formasi ini bukan di atas mata vena roh sejati. Tapi, ini pasti mata vena roh semu, gumamnya sambil menganalisis. Sebagai mantan pembudidaya formasi jiwa, pengalaman 500 tahunnya membuatnya mudah melihat melalui ilusi itu, sebuah kemampuan yang bahkan sulit dilakukan oleh formasi inti sekalipun. Dengan tenang, Wang Lin mengembalikan formasi seperti semula dan mulai berkultivasi, dikelilingi oleh energi spiritual yang sangat padat. 3 batu roh berkualitas tinggi ia keluarkan, dan ruang itu pun dipenuhi kabut biru dingin, hasil dari energi spiritual yang terlalu padat hingga mengembun menjadi es. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Wang Lin tak bergerak sedikit pun. Meski kecepatan kultivasinya lambat seiring naiknya tingkat, ia berhasil mencapai tahap akhir pendirian yayasan. Tapi ketiga batu roh telah berubah menjadi debu. Sakit hati, ia bertekad menghindari menggunakan batu berkualitas tinggi di masa depan. Suatu hari, ia kembali menatap formasi. Dengan sentuhan di tanah, ia mengungkap lapisan bawahnya, sebuah formasi tersembunyi yang jauh lebih kompleks. Jika aku langsung menarik energi dari mata vena ini, aku mungkin bisa menembus formasi inti. Pikirnya, penuh semangat. Tangannya mulai membentuk segel. Keringat menetes, wajahnya serius. Pembatasan ilusi yang ia ciptakan, seni tingkat tinggi yang dulu hanya bisa ia lakukan dengan kultivasi formasi inti, kini ia coba wujudkan dalam kondisi terbatas. Dengan satu teriakan, segel ilusi itu menembus formasi. Boom! Gelombang kekuatan menyebar. Formasi hancur, memperlihatkan sebuah batu merah bercahaya seperti ada awan di dalamnya, batu kristal kun. Batu ini tak bisa menyimpan energi, tapi bisa mengalirkan energi spiritual dengan deras. Tanpa ragu, Wang Lin menempelkan tangannya dan mulai menyerap. Energi spiritual membanjiri tubuhnya seperti gelombang pasang. Pori-porinya terbuka, mengeluarkan gas hitam. Tanda teh di wajahnya mulai memudar. Ini baru pertama kalinya ia menyerap langsung dari mata vena roh, dan efeknya luar biasa. Tapi ia tahu, kesempatan ini tidak akan sekuat ini kedua kalinya. Jika ingin efek serupa, ia harus mencari sumber yang lebih kuat lagi. Dengan napas dalam, ia memusatkan pikiran dan larut kembali dalam kultivasi, ditemani aliran energi spiritual yang menggila, di tempat yang bahkan para Nas Chen Soul pun rela berebut. Di kuil salju dan es ilahi, negara Sueyue, Li Yuanfeng tengah duduk bersila dikelilingi 5 balok es besar yang memancarkan cahaya 5 warna. Dari dalam balok-balok ini, mengalir energi spiritual celestial yang ia serap perlahan. Meskipun terlihat tenang, wajahnya pucat. Ia baru saja selamat dari serangan petir yang sangat kuat milik Sun Tai. Meski berhasil mengurangi kekuatannya, petir itu tetap membuatnya terluka parah. Li Yuanfeng sebenarnya mencoba membunuh Wang Lin saat Sun Tai bertarung dengan leluhur klan setan raksasa. Tapi malah dirinya yang terkena serangan dan terpaksa kabur. Dengan kekuatannya sekarang, yang hanya hasil paksaan dari teknik rahasia Suzaku, dia jauh lebih lemah dari pembudidaya sejati di tahap transformasi jiwa. Karena itu, dia tidak yakin apakah Wang Lin mati atau tidak, tapi dia yakin jebakannya cukup kuat untuk melumpuhkan siapapun. Sementara itu, di salah satu gunung milik Sekte Pemurnian Jiwa, Wang Lin terbangun dari kultivasi. Ia telah mencapai puncak tahap akhir Foundation Establishment. Tubuhnya menyerap es dan embun beku di sekitarnya, mengubahnya menjadi energi biru yang masuk ke dalam tubuhnya. Namun, dia merasa energi di tempat ini masih kurang. Dia butuh lokasi yang lebih kaya akan energi spiritual, tempat di mana mata vena roh asli berada. Setelah menyembunyikan mata vena roh semu, ia keluar dari gua. Saat melangkah keluar, udara dingin menyambutnya, namun suasananya tenang dan segar. Tapi pandangannya segera tertuju pada seseorang. Seorang wanita anggun berpakaian biru muda muncul dari gua tak jauh darinya. Dengan rambut hitam panjang dan pipi merona, ia tampak sangat cantik, bahkan lebih cantik dari siapapun yang pernah Wang Lin lihat. Wanita itu melirik padanya dan tersenyum sebelum melihat ke kejauhan. Wang Lin menatapnya sejenak, merasa dia familiar, namun yakin belum pernah bertemu. Sebenarnya, wanita ini adalah Liu Mei dari Suan Dao Sekte, hanya saja yang ini hanyalah avatar dari teknik cloning.
Wang Lin tidak tertarik lebih jauh dan segera mencari lokasi mata roh asli. Gua menarik perhatiannya, paling dekat dengan sumber energi yang ia cari. Tapi gua itu ternyata sudah dihuni orang lain. Saat Wang Lin hendak kembali, pria parubaya dari sekte mendekatinya dan memanggilnya, Qianmu. Pria itu terkejut melihat perkembangan kultivasi Wang Lin yang sangat cepat, dari tahap awal ke puncak dalam waktu singkat. Dalam hati, dia merasa Wang Lin menyimpan rahasia besar. Wang Lin dengan tenang menjawab sapaan pria itu. Saat pria itu menyebut tentang kompetisi murid inti, Wang Lin berpura-pura tertarik dan mengutarakan niat untuk pindah ke gua berikutnya. Pria itu awalnya bingung karena gua-gua nomor kecil butuh izin penatua. Namun Wang Lin menyodorkan 2 batu roh berkualitas menengah sebagai rasa hormat, membuat pria itu langsung berubah sikap. Dengan niat tersembunyi, pria itu mengirim pesan ke penghuni gua. Tak lama, keluarlah seorang pria berbadan besar seperti tukang daging. Saat tahu Wang Lin ingin guanya, dia menuntut 100 batu roh dan langsung kembali masuk tanpa peduli siapapun. Pria parubaya itu menahan amarah dan berjanji akan membalas si tukang daging nanti. Kepada Wang Lin, ia berkata akan mencarikan gua lain. Wang Lin hanya tersenyum tenang dan kembali ke guanya. Namun, dalam hati, dia sudah bersiap. Jika pria parubaya itu datang mencarinya malam ini karena tamak, maka dia harus mati. Dan benar saja, malam sunyi datang. Pria parubaya itu berjalan keluar rumahnya dengan tatapan serakah mengarah ke gua Wang Lin. Setelah terperangkap begitu lama di tahap awal formasi inti, Wang Lin tahu, di dalam hatinya, bahwa ia telah lama dipandang sebelah mata oleh sekte. Dibuang keluar untuk menjadi pelayan murid luar, ia hanya bisa menatap langit dan bertanya-tanya, apakah ada jalan keluar dari bayang-bayang yang membelenggunya. Namun, meski tubuhnya terperangkap dalam belenggu sekte, jiwanya meronta, kecepatan kultivasinya mulai memberi secercah harapan. Seorang pria parubaya, sosok yang tampak angkuh dan kejam, terbang dengan cepat menuju gua Wang Lin. Wajahnya dipenuhi niat buruk, dia tahu bahwa nasib murid luar tidak pernah penting bagi sekte. Kematian Wang Lin tidak akan menimbulkan kekacauan, dan pria ini siap untuk mengakhiri hidupnya. Aku akan membunuhmu tanpa ampun, dan tak ada yang akan mencarimu setelahnya. Jangan salahkan aku, kau terlalu cepat dalam berkultivasi, ujar pria itu dalam hati, seolah tak merasa perlu khawatir. Ketika dia tiba di depan gua, yang anehnya hanya setengah tertutup, pria itu merasa sejenak bingung. Biasanya, pintu yang terkunci rapat adalah tanda seorang penggarap sedang berkultivasi. Namun, ia tak terlalu memikirkan hal itu, mungkin hanya kebetulan. Tanpa rasa takut, dia masuk ke dalam gua. Di dalam, Wang Lin duduk di ranjang batu, tenang. Matanya bertemu tatapan pria itu, penuh penghinaan, seolah mengatakan bahwa permainan yang telah dimulai, akan segera berakhir. Pria itu menyerang dengan sinar energi spiritual, berharap untuk menangkap Wang Lin hidup-hidup sebelum membunuhnya. Namun, tanpa ekspresi, Wang Lin hanya mengangkat tangan, menamparkan tasnya, dan melepaskan bendera pembatasan. Cahaya pembatasan muncul dan menghancurkan serangan pria itu dalam sekejap. Pria itu tercengang, namun tak gentar. Dengan senyum sinis, dia mengeluarkan pedang terbang dan menebas gas pembatasan. Namun, senyum itu segera pudar. Pedang terbangnya terbelah dua dengan suara keras, hancur seketika. Wang Lin menggelengkan kepala dengan keheranan. Kau belum cukup lama di dunia ini untuk mengerti, bahkan sejak aku mulai berkultivasi, kau bahkan belum lahir, katanya pelan, namun kata-katanya begitu menusuk. Dengan tatapan marah, pria itu mencoba melarikan diri, tetapi gas pembatasan segera menjeratnya. Terkejut, ia hanya bisa mengeluarkan erangan ketika sebuah tamparan keras membuatnya terhuyung dan darah keluar dari mulutnya. Aku dari Sekte Pemurnian Jiwa. Suara pria itu tersendat, namun belum selesai berbicara, ia kembali menerima tamparan keras dari Wang Lin. Tak ada ampun. Pria itu mulai meronta, memikirkan bagaimana dia akan melawan, tapi sebelum sempat melakukannya, inti emas dalam tubuhnya tiba-tiba terkoyak dan tercabut keluar oleh kekuatan luar biasa yang menguasai tubuhnya. Wang Lin meraihnya dengan tenang, menelannya begitu saja. Dalam keputusasaan, pria parubaya itu merasakan tubuhnya melemah, energi spiritualnya menghilang. Siapa sebenarnya kamu? Tanyanya, bibirnya bergetar. Tidak ada gunanya kau tahu, jawab Wang Lin dengan dingin, lalu menyerang dengan satu gerakan cepat. Sebuah titik cahaya menyatu dengan tubuh pria itu, dan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi abu, hilang tanpa jejak. Dengan tenang, Wang Lin melangkah keluar dari gua menuju gua 743. Namun, perjalanan kali ini lebih dari sekadar pencarian. Dia tahu, semakin dalam dia menyelidiki dunia ini, semakin banyak kebenaran yang akan terungkap.
Saat dia tiba di Gua 743, suasana terasa berbeda. Dengan gerakan halus, Wang Lin melewati pembatasan yang menghalangi, membentuk celah dalam ruang dan waktu. Begitu ia muncul di dalam, seorang pria yang tampak seperti tukang daging sedang duduk di ranjang batu, wajahnya penuh kebingungan. Namun, begitu mata mereka bertemu, ketegangan memenuhi udara. Sen, senior, suara pria itu bergetar, merasa tekanan yang mendalam. Tapi sebelum dia sempat melanjutkan, Wang Lin sudah berada di depannya, dengan satu gerakan tajam menorehkan sinar ke alis pria itu. Dalam sekejap, pria itu jatuh pingsan, tak berdaya. Wang Lin, dengan tatapan kosong, melemparkan tubuhnya ke samping dan beralih pada sesuatu yang lebih penting. Dinding gua, sebuah misteri tersembunyi, menarik perhatian Wang Lin. Dengan satu serangan pedang terbang yang cepat, sebuah lubang besar muncul di dinding itu. Di baliknya, sebuah terowongan mengarah pada ruangan bersinar emas, sebuah deposit biji urat nadi yang tak ternilai. Mata Wang Lin bersinar, kegembiraan meluap di dadanya. Disinilah jawabannya, kekuatan yang dicari telah ada di depan matanya. Setelah melepaskan bendera pembatasan, ruang sekitar mulai berubah. Wang Lin menarik energi spiritual yang terkumpul, dengan penuh percaya diri memasuki kedalaman gua dan menemui kekuatan yang selama ini tersembunyi. Tekanan yang datang dari energi spiritual mengalir ke tubuhnya, menguji batasnya. Tapi, justru tekanan ini yang dia cari. Dengan setiap langkah, kekuatan itu semakin meningkat. Tanpa ragu, Wang Lin memusatkan kekuatannya, menghancurkan batu roh dan meningkatkan energi di sekitarnya, membuka jalan bagi jiwa asalnya yang hancur untuk mulai sembuh. 3 batu roh berkualitas tinggi meledak. Energi spiritual yang terpancar mengalir liar, menciptakan tekanan yang sangat besar. Wang Lin menyambutnya dengan penuh gairah. Dengan setiap detik yang berlalu, tubuhnya mulai pulih, kultivasi yang selama ini terhambat kini melesat maju. Dalam waktu 10 napas, dia merasakan tubuhnya melompat ke tingkat formasi inti, lebih dari yang pernah dia bayangkan. Dan tepat ketika itu, di luar gunung, ribuan murid sekte luar mulai merasakan perubahan. Energi spiritual yang mereka andalkan tiba-tiba menghilang. Ketakutan menyebar. Di dalam gunung, sebuah kekuatan yang luar biasa telah bangkit. Wang Lin, dengan senyum tipis di wajahnya, tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya.